Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ya dalam rangka mengikuti materi teknis pengisian SKP tahun 2021 untuk jabatan fungsional penghulu. Jadi nanti sesinya kita berikan kesempatan kepada Bapak narasumber kita untuk memaparkan sebentar materinya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab setiap sesi ya, tergantung dari Bapak narasumber kita sendiri. Dan sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah karena kita di sini semua Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuki atau kita serahkan kepada Bapak pemateri kita, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap Haji Andriandi Daulay SE MSI. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 24 Oktober 1980. Jenis laki-laki, agama Islam. Status perkawinan kawin ya Pak Andre. Istri 1, anak ada 3 orang. Alhamdulillah. Pangkat golongan yaitu 3D, jabatan terakhir analis kepegawaian ahli muda pada subbagian kepegawaian dan hukum, bagian tata usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Pendidikan terakhir S2 pada Universitas Islam Riau tahun 2012. Kemudian narasumber kita ini sudah menghasilkan cukup banyak karya tulis ya, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti tahap penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS, kemudian 5 konsep pengembangan kompetensi ASN, dan lainnya. Untuk riwayat jabatan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu merupakan pegawai pada kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu, TMT 2005. Kemudian pegawai pada seksi urusan agama Islam dan penyelenggaraan haji, kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005. Pegawai pada subbagian tata usaha kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu, dan masih banyak ya jabatan, cukup banyak. Pernah di Kemenak Kota Pekanbaru, pernah bekerja di 2 Kecamatan Tenayan Raya, terus sekarang dia sebagai analis kepegawaian ahli muda pada subbagian kepegawaian dan hukum bagi bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Baik, itu riwayat singkat beliau ya. Kita sekarang langsung saja menyerahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini terkait dengan teknis pengisian SKP tahun 2021 untuk jabatan fungsional penghulu. Jadi nanti bagi yang nanti Pak Andre akan menyampaikan materinya, kemudian mungkin ada step by step-nya ya. Beliau nanti akan menyampaikan kapan waktunya tanya jawab, kapan dia harus menyampaikan materi selanjutnya. Oke, silakan Pak Andre. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, pada di mood semua ya. Jelas. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para saya lihat juga. Ya. Bapak-bapak para pejabat fungsional penghulu, ahli pertama, ahli muda dan ahli madya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara teknis praktek pengisian SASA penilaian kinerja atau SKP tahun 2021 dan teknis untuk penyusunan kontrak kerja atau penetapan kontrak kerja di tahun 2022. Terkait hal tersebut, untuk khusus jabatan penghulu, kita sudah memakai 2 regulasi, artinya di tahun 2021 kita masih memakai Permenpan lama di tahun 2005, dan untuk di tahun 2002 ada penetapan kita memakai Permenpan baru di tahun 2019. Nah, secara teknis Bapak Ibu bisa mengunduh di kolom chat terkait SKP jabatan penghulu. Secara singkat saya sampaikan Bapak Ibu, untuk penilaian SKP di tahun 2021 kita mengacu kepada Keputusan Menteri Agama nomor 912 tahun 2021. Dan secara teknis disusun di Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Secara teknis juga nanti akan saya coba mengirimkan file. Kita langsung praktek bahan presentasi. Iya. Oke, baik Bapak-Bapak. Kita akan coba langsung praktek terkait pengisian SKP di tahun 2021 dan penetapan kontrak kerja di tahun 2022. Nah, ada beberapa kemudahan di penyajian tersebut. Dalam form Excel ini hasil kreasi dari Bapak Suryanto atau bisa dipanggil Bapak Anto. Beliau pernah sama-sama bertugas di kepegawaian dan beliau memang konsen di penilaian kinerja mulai dari Kemenak Kota Pekanbaru. Nah, untuk secara singkat mungkin bisa kita langsung praktek Bapak terkait masalah penggunaan aplikasi ringan yang disajikan kawan kita Bapak Anto untuk pengisian atau pembuatan SKP di tahun 2021. Ya, kira-kira Bapak Ibu udah bisa langsung masuk ya. Nah, oke. Untuk pertama sekali
Setelah kita login di sistem tersebut, kita mengisi data utama, dan di sini ada tampilan identitas. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Oh, iya. Ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Tadi ada terputus jaringan ataupun tadi terunmute. Baik, akan kita coba lagi. Buat apa SKP? Kira-kira suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Jelas. Kita langsung praktek ya, Pak. Kemana provinsi? Iya. Oke. Baik. Saya akan screen lagi terkait masalah coba SKP.
Baik. Baik. Setelah kita masuk ke Google Sheet dan kita mengunduh file Excel yang kita sajikan khususnya untuk jabatan fungsional penghulu. Nah, di sini kita akan mengisikan pada username-nya yaitu Kemenak, K-nya besar, dan password-nya Pekanbaru. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari beberapa, ya kita akan mengisikan nomor urut kita dan mencari di Google Sheet-nya. Kita akan mencari di sini Bapak, kita akan contoh-contoh seperti Bapak Suhardi. Nah, Bapak Suhardi Bengkalis. Ya, kan kita contohkan ya Pak ya, Bapak Suhardi di sini di nomor 253. Kita di nomor urut pegawai mengisikan angka 253. Ya. Lanjut, kita masuki ke pejabat penilai kinerja beliau. Bapak Suhardi Assalamualaikum Pak Andre. Ya Pak. Andre, tolong untuk screen-nya dirubah ke model yang online Pak. Yang model online ya. Ulangi sekali lagi Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Screen yang sekarang itu screen-nya tidak kelihatan di layar pengguna. Oh, tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Mana suara? Suara kita. Yang mana aku berbeda ilmu kakak dengan ilmu kakak jadi dong, ilmu anu. Mana jole, aku menguji bukan kakaknya. Jadi dong, anu. Beda beda apa ya, mah? Sebut nggak? Kok? Belum yang kok. Mati. Merah. Ke merah. Darah. Dua. Lah kebanyakan kultum lah Bapak Ibu peserta kegiatan, kami mohon kerjasamanya untuk mengunmute suaranya jika tidak sedang bertanya, karena peserta lain terganggu dan untuk narasumber kita tidak fokus menyampaikan materi. Jadi kami mohon kerjasamanya. Tanda ngikutin anak. Mana sekarang enggak? Kok? Kenapa lagi? Enggaknya pasti ada 6 orang.
di screen ada Mana nih? Oh, share ya. Abang tapi ngambilnya yang ini. Di Excel banget manual kan deh. Ini ya, mau dia. Ini nggak caranya ngambil supaya bisa ini. ini apa bang kok mati internet bang? Bisa kok deh. Bisa. Kok mati? Iya. Screen. Sampai nampak dengan ini di Excel tak mau dia. Kalau kau lihat meeting, kalau gue sama nak kerak. Ya. Iya. Kalau kan tak mau dia. Itu dia udah. Kepada apa? Ini aku terbuka memang jaringan kali. Kok Pak? Kalau pengambil di sini mau nggak? Tampilan Excel ini. Google Drive. Abang ngambilnya di Excel. Di folder ini cuma ada beberapa orang bilang kan Asal kita nak. nampak di layar di sana. Semuanya dia. Nggak ada kan? Jadi suara dulu. Gimana? Recording in progress. Tapi ada suara Pak. Hilang ya Pak. Tadi aduh Kau apa bicara? Coba siap-siap bicara. Dah hadir. Bukan dulu.
Assalamualaikum Bapak. Udah nampak tampilannya Pak? Ini tampilan Excel ini yang saya Pak. Can masih application di sana? Hah? Partisipan. Kenos bisa melihat kan? Iya. Katanya ada yang nggak bisa. Iya. Alhamdulillah sudah nampak Pak Andre. Saya nampak Pak? Sudah nampak. Saya bisa ya digunakan ya? Oke. Sudah. Oke, siap. Oke Pak Andre, lanjut. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Ya. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, tadi ada kesalahan teknis saya sendiri terkait masalah penyajian tampilan dalam form Excel. Nah, baik, kita akan coba masuk ke dalam penggunaan dalam aplikasi SKP Penghulu untuk penerbitan SKP 2021. Nah, di sini tampilannya ya, pertama sekali kita membuat password username Kemenak dengan huruf besar, K huruf besar, dan passwordnya Pekanbaru. P-nya huruf besar. Oke, setelah login, nah kita kembali lagi tadi atas nama, ya di sini ada beberapa tampilan. Tampilannya bagi yang tempatnya di Pekanbaru, dan kebetulan kita mengambil sampel di Bengkalis, Pak. Nah, kita bisa merubah di sini tampilannya atau penyajian tempatnya yaitu Bengkalis. Bengkalis. Ya, Bengkalis. Bengkalis. Nah, untuk nomor urut pertama kita akan mencoba tadi mencari pada pengisian nomor urut pegawai. Kita akan mencoba mencari data pegawai Bengkalis. Itu tadi kita mencari nama Bapak Suhardi dengan nomor urut 253 ya. Mengisikan nomor urut pegawainya di sini 253. Nah, pejabat penilai kinerja Bapak Suhardi. Yaitu Bapak Kemenak Bengkalis. Bengkalis yaitu Haidir. Iya, Bapak Haidir dengan nomor 174.
Baik. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke posisi ke atasan pejabat penilai kinerja. Atasan pejabat penilai kinerja. Iya, pada poin 3. Nomor 3. Oke. Mohon izin Bapak, apakah yang sampai di sini ada beberapa pertanyaan Pak? Pegawai, pejabat penilai kinerja, pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerja. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke form terakhir atau isian terakhir di pengelola dasarkan pengelola kinerja. Ini Permenpan 8 ini mengisyaratkan terkait masalah yang ditetapkan oleh pimpinan yang berdasarkan keputusan itu bisa diisi oleh analis kepegawaian. Nah, mungkin di sini kita ambil khusus di Bengkalis. Saya coba nama saya sendiri ya Pak. Baik, nomor 26. Iya, jadi kita sudah mendapatkan beberapa penyajian dalam laporan. Pertama, pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja, dan pengelola kinerja. Runut, kita akan mencoba mengisi pertama, uraian tugas pada semester pertama. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Andre. Iya, silakan. Karena kebetulan tanpa screenshotnya, kalau bisa diulangi lagi dari awal Pak Andre. Oh, silakan ya, siap. Sebab ada beberapa SMS nih masuk, minta mohon diulang lagi. Diulang kembali ya. Iya, dari awal. Iya. Oke. Oke, kita coba ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat hasil screenshot-nya? Hasil dari tampilan SKP yang akan kita isi? Mohon izin. Oke, sudah nampaknya Pak Andre. Sudah ya. Sudah. Jadi Ya. biar kita lanjut lagi ya. Dan nampak ya tulisannya ya. Oke, ya mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu, terkait masalah penilaian SKP tahun 2021, berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 912 tahun 2021, kita bisa menyajikan atau menampilkan SKP dalam bentuk dua format. Yang pertama di Januari-Juni kita menggunakan PP 46 dan selanjutnya di Juli-Desember 2021 kita menggunakan PP 30 tahun 2019. Dan dalam kegiatan kita ini output atau target yang akan kita inginkan atau kita capai, pertama penyajian penilaian SKP tahun 2021 dan penetapan atau kontrak kerja di tahun 2022 khusus pada jabatan fungsional penghulu. Nah, keterkaitan antara penilaian sekarang kita menggunakan dua pola desain kita menggunakan dua regulasi khusus jabatan fungsional penghulu. Yang pertama di Januari sampai Desember 2021 menggunakan Permen lama, sedangkan nanti di penetapan atau kontrak kerja di tahun 2022 kita menggunakan Permenpan baru. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba atau langsung praktek terkait masalah penggunaan sistem aplikasi yang disajikan atau dibuat oleh Bapak Suryanto, yang beliau memang dulu adalah bergelut di masalah kinerja di kepegawaian. Nah, singkat, kita akan coba menggunakan kita akan mencoba memasuki pertama kita coba masuk ke ke sistem tersebut. Password yaitu Kemenak huruf besar, K-nya Kemenak, dan username Kemenak dan password Pekanbaru. Baik, Bapak, para pejabat fungsional penghulu agama, khusus di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, di lingkungan kantor wilayah Kementerian Provinsi Riau, kita akan mencoba mengisi beberapa file penyajian. Tampilan pertama itu akan kita bisa mengisi nomor urut pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja, dan
pengolah kinerja. Dan untuk lokasi di sini bisa kita lihat kalau lokasi Pekanbaru. Nah, kita akan mencoba pada kesempatan kali ini kita akan mencoba penyajiannya lokasi teman-teman di penghulu di Kabupaten Bengkalis. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ada beberapa sajian tampilan. Ya, data ini diambil dari data Simpek di tahun 2021 akhir. Nah, bisa kita sajikan di sini. Kita panggil atas nama, misalnya kita Bapak Suhardi. Control find Suhardi. Nah, kita akan mencoba Bapak Suhardi di penghulu ahli muda atau kepala KUA Kecamatan Bengkalis dengan nomor urut 253. Kita mengisikan nomor urut pegawai di sini 253. Enter. Dan di sini kita kembali lagi data pegawai, kita mencari Bapak Haidir. Bapak Kemenak Kabupaten Bengkalis. Haidir. Ya, 174, nomor urut 174. Itu ada lagi di sini, atasan pejabat penilai kinerja Bapak Haidir. Pak Mahyudin. Pak Mahyudin. Baik, Bapak, para hadirin yang mengikuti kegiatan ini sudah kita sajikan laporan dokumen penilaian sudah terisi atas nama Bapak Suhardi pada nomor urut 253, pejabat penilai kinerja 104, dan nomor 3 Bapak Mahyudin sebagai atasan pejabat penilai. Nah, kita mengambil contoh pengolah kinerjanya. Coba saya aja dulu. Iya, pada nomor 26. Baik. Ya, tampilan semua sudah diisi. Nah, sekarang kita mengisi tempat. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana cara mengisi uraian kerja semester 1 dan 2 boleh berbeda banyak. Nah, kita akan mencoba mengisi yang kita isi pada tampilan nomor urut tugas. Kita harus mengingat nomor urut tugas. Nah, ini tugas yang kita sajikan atau kita tampilkan. Ya, di sini kita tinggal pilih beliau pada jabatan muda. Untuk jabatan muda pada Permenpan lama tahun 2005, kalau misalnya ya kita ingin melihat muda aja. Ya, kita hanya melihat tampilan muda, ya kita tinggal pilih, wajib pilih muda. Nah, kalau misalnya perhitungan di jabatan penghulu, kalau kita mengisi setingkat kita ini dengan nilai 100%. Dari perhitungan AK-nya di bawah
jenjang kita yang kita ambil dari tusinya itu 100%, sedangkan di atas kita setingkat di jenjang pertamanya itu 80% pengalian angka kreditnya. Nah, kita akan mencoba mengambil pertama Madya. Kita akan coba mengambil ya nomor urut. Kita mengambil urut 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 1, 2, 5, 1, 2, 5. Ya, kita buat 1 dan bersindas itu dulu. Itu foto coba. 2, 3, 5. Papua. Nah, kita mengambil Madya ya. 1, 2, 5. 1, 2, 4, 5. Kita akan coba mengambil 1, 2, 4, dan 5. Baik. Setelah kita mengambil ya uraian tugas, kita ambil contoh-contoh ya Pak ya. Uraian tugas untuk menyusun rencana kerja tahunan kepenguluan 0,02 naskah per 1 semester. Ya, setelah ini terisi, kita beralih ke data utama, kita beralih ke form 1A. Baik, 1A. 1A, kita tinggal mengisi beberapa kuantitas atau ya berapa target kita di tahun 2021 tersebut. Sini bisa kita isi, misalnya di sini N-nya ada sekitar 30 bulan ya. Ini rencana kerja tahunan, oh ini misalnya 2. Nah, di sini 2. Di sini kerja operasional, di sini ada 5. Di sini 5. Ya, contoh yang akan kita ambil Pak, di sini ada 4 kegiatan. Nah, ini karena panjang bisa kita lakukan hide. Nah, begini untuk tampilan dari formulir sasaran kerja pegawai pada forms SKP di PP 46 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, kembali lagi kita ke form 1B. Nah, perhitungan realisasi. Nah, di sini bisa kita isi realisasinya di sini 2. Ini angka 2, ini 5, dan ini tercapai 4. Kualitas di sini kita di sini 88, 95, 96, 90,
Baik, pada capaian sudah kita isi. Ini saja. Nah, kalau ada tugas tambahan silakan diisi, tapi kalau tidak ada masalah. Lebih juga nih. Gak boleh makan. Dengan air. Lagi enggak. Enggak. Iya. Di sini. Iya Pak, maaf tadi terputus. Ya, kita mengisi uraian. Ya, kita akan mengisi orientasi pelayanan di sini. Kita membuat 90. Kita membuat integritas di sini 87. Di sini kita membuat komitmen di sini 90, disiplin 85, kerjasama kita mengisi di sini 90. Nah, khusus di penilaian perilaku kerja di PP 46 kita dua kategori. Untuk unsur SKP-nya penilaian akumulasi 60%, sedangkan perolehan dari nilai perilaku 40%. Penjumlahannya, nah itu yang menjadikan penyajian. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Screen-nya terhilang Pak Andre, nggak muncul. Mohon dihidupkan screen-nya lagi. Baik, sudah tampil Pak. Oke, siap. Maaf. Ya, mohon maaf ya. Saya akan coba mengulangi lagi terkait masalah penyajian di form 1C. Penyajian di form 1C, kita akan mencoba menyajikan atau menawarkan membuat penilaian prestasi kerja PNS. Nah, di sini Bapak Suwardi dinilai oleh pejabat penilai Bapak Khaidir, orientasi pelayanan dengan angka 90, integritas 87 dengan kategori baik, nah komitmen 90, disiplin 85, kerjasama 90. Nah, terkait masalah penyajian SKP Januari-Juni itu menggunakan PP 46 tahun 2011, itu pembagian SKP-nya itu perolehannya 60% pada perolehan penilaian SKP dan pada perolehan nilai perilaku kerja 40% terakumulasi pada nilai prestasi kerja. Nah, lanjut di posisi 1D. Nah, hasil dari
perolehan SKP dan perilaku kerja pegawai menghasilkan nilai prestasi kerja, nilai konversi yang disajikan berdasarkan PP 30 2019 sebesar nilai konversi 106,30. Nah, beginilah hasil dari untuk penyajian SKP 1 semester untuk PP 46 2011. Nah, kita lanjut ke form 2 di PP 30. Form 2 di PP 30 atas nama Bapak Suwardi. Nah, nomor surat yang diambil. Ini nomor turut tugas yang diambil. Nah, kita mengambil di sini tugas lama 1, 2, 1, 2, 4, 5. Kita lihat 1, 2, 4, 5. Nah, berdasarkan tadi kita bisa melihat apa nomor urut atau tugas yang kita telah sajikan di awal tadi. Ya, target di sini bisa kita ambil di sini tadi ada angka rencana kerja 2 naskah. Sini kita buat 2 naskah. Persentase capaian naskah tadi, kalau kita lihat di sini angkanya bisa kita sajikan targetnya sebanyak 2 naskah. Persentase capaian naskah. Berarti di sini kita buat 100%. 100%. Ketepatan waktu pelaksanaannya 6 bulan. Itu di sini kita bisa juga terlaksana perencanaan penghulu. Pelaksananya rencana kerja tahunan penghulu. Sini kita ambil 2 naskah, sini kita ambil 100%. Ketepatan waktu pelaksanaan kita buat 6 bulan. Nah, lanjut juga kita juga mengisi lebihnya, kita juga mengambil di sini 255 naskah. Oke, 5 naskah. Ini kita mengambil 100%. Di sini kita ambil waktu 6 bulan. Di sini 5 naskah, 100%. Itu waktu 6 bulan. Baik, nah di sini sudah kita coba penyajian berdasarkan uraian lama tugas beliau. Kita akan coba di sini kebetulan tidak ada kinerja tambahannya. Nah, ini rencananya. Oke, baik, kita coba ke form keduanya di PP 30. Sini outputnya naskah kredit 0,02, 0,04, 0,4, 0,80.
Baik. Ya. Ini terkaitan sasaran kerja pegawai dengan butir kegiatan fungsional. Panjang tuh. Nah, kan ada di Nah, kita lanjut lagi ke form 2C rumah. terkait review rencana sasaran kerja. Ini kalau panjang kita bisa hide aja ya Bapak. Suara tak keluar. Baik, ini tadi udah kita masuk ke keterkaitan. Di sini review rencana dan verifikasi keterkaitan. Apakah penawaran dari kerja kita ini ada keterkaitan yang diuji atau ditelaah oleh pengolah kinerja. Nah, di sini penyajiannya verifikasi keterkaitan antara SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Apa dia anu? Apa dia anak keponakan dia? Yang tempat ke. Ya, langsung kita masuk ke SKP jabatan fungsional. Di sini kita masuk ke SKP jabatan fungsional. Ya tinggal mah dia tak bisa juga ada seorang ya. Baik, penyajiannya inilah yang disampaikan untuk penandatanganan atau penyajian data dari SKP tahun 2021 1 Juli sampai 31 Desember 2020. Ya? Tak bareng ya? Langsung kita masuk ke 2F. Nah, penyajiannya 2E, 2F. Pernah aja. Ya, realisasi di sini kita buat coba 2, di sini kita buat 99. Kita buat 100. Belakang waktu 6 bulan. Nah, di sini kita buat 2 bulan. Sangat baik. Di sini penyusunan rencana kerja kita buat di sini 2. Sini redaksi naskah RKT kita buat juga 100%. Ketepatan waktu kita buat tercapai naskah rencana kerja. Di sini kita buat 4 bulan. Ya, di sini juga kita buat 5 naskah. Presentasi Itu naskah atau yang lain yang perlu bicara tuh. Itu kan. Gimana? Kalau aku ya kau insya Allah di sini. Rencana kita buat di sini 5 naskah. Nah, kita buat di sini. Tidak pun dapat 10 berlimo juga lah kan. Kita buat 80 terus 100. Nah, untuk waktu penyelesaian 6 bulan.
Nah, untuk penilaian SKP Bapak Dr. Andrus Haji Khaidir, angka yang terakumulasi sebesar nilai kinerja utamanya 112,17. Nah, kita lanjut ke perhitungan perilaku kinerja. Perhitungan nilai perilaku kinerja, di sini kita mengisi fungsional muda, berarti nomor urut 9. Nah, pada perhitungan penilaian perilaku kerja, ini memang dibagi batasannya. Khusus jenjang jabatan fungsional keahlian pertama, itu rentang dari 2 sampai 3, sedangkan muda itu pada level 3 dan 4, madya 4 sampai 5, dan utama 5 sampai 6. Nah, kategori dapat diisinya antara baik posisi 3 itu sampai dengan maksimal di posisi batasan level 4. Dapat diisi dengan poin 2 sampai 5. Nah, di sini kita mengisi rentangnya nilai skala yang dapat diisi. Di sini bisa kita isi 3. Di sini bisa kita isi 3, 4, 4, 3. Nah, pada orientasi pelayanan, nah, pada inisiatif kerja di sini bisa kita isi 2, 3, 4, 3, 3. Nah, kenapa 2 di sini kan dapat diisi 2? 2, ketika menjalankan tugas yang terkait penjelasannya, beliau menyampaikan 2 cepat tanggap. Nah, di sini ada levelnya memberikan pelayanan standar menuju pemimpinan dari pelayanan. Cepat tanggap. Nah, lanjut pada inisiatif kerja, pada mengisi kolom komitmen, di sini beliau 3, 4, 3, 4, 3. Nah, komitmen pertama memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi. Pada level 3 menunjukkan tindakan. Oke, inisiatif kerja sudah kita isi, komitmen sudah kita isi, kerjasama. Kerjasama di sini beliau mendapatkan 3, 4, 4. Oke, dengan nilai 101,40. Oke, hasil di sini bisa kita lihat. SKP beliau 112,17 sangat. Nah, pada perolehan di penilaian perilaku pada PP30 kita sudah menyajikan data 70-30. 70 pada penilaian SKP dan 30 pada perilaku kerja pegawai. Nah, begini hasil dari rekapan di integrasi hasil. Baik, lingkup dari untuk cover di depan. Baik Bapak Ibu, mari mana tahu ada beberapa sanggahan atau masukan kritikan terkait penyajian penilaian di SKP tahun 2021.
sebelum kita memasuki penetapan atau pengusulan kontrak kerja di tahun 2022. Silakan Bapak Ibu atau Bapak yang kira-kira kurang ini, saya terlalu cepat menjelaskan atau ada beberapa saran kritikan terkait masalah penyajian dalil penilaian tahun 2000. Kalau tidak ada, kita lanjut berarti ya Bapak ya. Berarti kita lanjut ya. Baik, kita coba lanjut. Terkait masalah untuk kontrak kerja di tahun 2022, kita sudah menggunakan Permen nomor 9 tahun 2019. Nah, Permen 19 tahun 2019. Nah, di sini kita tadi beliau muda dengan kategori ini. Kita mengambil di sini poin-poin 19, 23, 24. Ini kita ambil 19, 23, 24. Terus 19, 23, 24. Kita ngambil juga di sini dengan calon, kita ngambil 35. Ini kita coba pengambilan dari kita coba di sini kita membuat baik pemeriksaan. Inilah hasil yang akan kita coba untuk penetapan kontrak kerja. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan untuk Bapak Yahdi Rauza. Yahdi Rauza.
Ya, silakan Bapak Yahdi Rauza. Tadi Bapak Yahdi Rauza raise hand ya. Atau ada pertanyaan? Ya, kira-kira sudah sampai di tahapan penetapan atau rencana SKP di tahun 2022. Apakah ada masukan atau pertanyaan dari Bapak peserta kegiatan ini? Silakan. Adanya orang yang mau apa? Silakan Bapak-bapak, mau tahu ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan terkait masalah penggunaan di sistem Excel ini. Baik, kalau tidak pertanyaan atau tanggapan, nah untuk terkaitan antara dokumen atau ketepatkan, pertama adalah kop ini, kop dari hasil penilaian prestasi kerja yang Januari sampai Desember. Formnya ini yang di print. Yang kedua layout dari formulir SKP. Ini akan kita print form 1A. Itu yang akan kita print juga form 1B. Itu kita print 1C dan 1D. Ini yang kita print, itu untuk selanjutnya yang kita coba di PP 30, kita coba, nah yang apa yang kita print dari layout yang akan kita tetapkan. Nah, pertama rencana SKP, nah ini kita print, rencana 2B, berarti 2A sampai 2D ini hanya untuk pengelola. Nah, yang kita print di sini adalah SKP-nya di form 2E. Mohon maaf, nanti yang akan kita sajikan untuk penilaian di PP 30-nya mulai dari 2E. 2E, 2F, lembar 2G, lembar 2G, lembar 2H. Itu PPKP. Lanjut kita ke 2022. Form 2022.
Baik, sekali lagi mungkin ada penjelasan yang kurang atau yang saya sampaikan kurang dimengerti, atau memang yang saya sampaikan ini memang kurang pas dalam hal penyajiannya. Mohon izin kepada Bapak peserta kegiatan Zoom ini yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran atau masukan, kami persilakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Pak Andre ya, dan juga ada tanya jawab. Bagi yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, selagi kita masih ada waktu, silahkan Bapak pertanyakan dengan membuka unmute-nya ya, dan kamera. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Dasrip ya, Pak Dasrip. Silakan dibuka unmute-nya, Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasir Wahyudi Pak dari Kuarpat Utara. Siapa? Ini sedikit usulan aja Pak. Jaringan di sini kan kurang bagus Pak. Jadi kalau menurut hemat kami bisa tak Bapak bikinkan video tutorial Pak, atau semacam kalau tak bisa video atau tulisan Pak, biar lebih bisa kami pahami Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andre, gimana dengan usulan Pak Dasri dari Kuarpat Utara ya, yang mengusulkan adanya video tutorial atau materi yang bisa di-share kepada Bapak Ibu peserta kita pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih atas saran masukan dari Bapak Dasrip Wahyudi. Saran beliau sangat baik, dan tentunya dengan menyajikan atau online dalam media tutorial video ataupun dalam bentuk tulisan hard copy yang dapat membimbing pilihan, itu akan kami sampaikan nanti ke pimpinan kami, dan kemungkinan masukan dari Pak Dasrip itu insya Allah akan bisa kami penuhi Pak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah ini masukannya sangat bagus. Insya Allah akan coba kami fasilitasi dalam waktu 1 bulan paling lama, mohon izin Pak Dasrip. Nanti tim akan mencoba menyampaikan atau memberikan kemampuannya dalam hal memfasilitasi atau mewujudkan keinginan dari Pak Dasrip Wahyudi. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Dasrip. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang lain yang akan mempertanyakan terkait dengan pengisian SKP tahun 2021? Oh, ada, silahkan.
Pak Hairul Sabri ya. Sebentar Pak. Hairul. Oke Pak, silakan dibuka unmute-nya Pak. Pak Hairul Sabri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Andre Daulay. Siapa? Hairul Sabri, Penghulu Madya Kampar. Mau tanya Pak Daulay, kalau menurut hemat saya SKP ini kan ada 3 kategori. Dari Januari sampai Juni 2021 itu memakai yang lama, model lama. Dari Juli sampai Desember yang terbaru. Cuma kalau penghulunya memakai apa namanya itu Menpan RB 2005. Begitu Pak Andre ya. Nah, untuk kontrak Januari 2022 memakai apa yang baru, SE terbaru. Cuma apa namanya itu angka kredit atau poin-poinnya memakai Menpan RB terbaru dan apa namanya KMA terbaru, kan gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, itu prinsipnya Pak kan. Kemudian untuk buat kontrak SKP 2022 ini kira-kira kita membuatnya yang paling penting tuh berapa lembar yang mau di-print Pak? Itu aja Pak. Halo. Ya, baik. Mungkin langsung saya jawab ya. Ya, makasih Pak Daulay. Langsung saya jawab. Ya, terima kasih Pak Hairul Sabri. Nah, alhamdulillah rasanya Bapak udah mengikuti nih tahapan-tahapan dari PP 46 30 versi 2021 dan terakhir kita menyajikan PP 30 murni di tahun 2022. Nah, transisi dari jabatan fungsional penghulu di tahun 2021 berakhir Permenpan di tahun 2005 ya 31 Desember dan surat Direktur Binakua menyajikan untuk penyampaian hasil-hasil dari angka kredit Permenpan lama itu finish di 31 Desember 2021 dan izin Pak Hairul Sabri kebetulan kemarin kita dapat kontak dari teman-teman Direktur Binakua dan Keluarga Sakinah dari 1.400 penilaian angka kredit, nah 600 sudah hampir finish dan hasilnya sudah mungkin dalam jangka waktu dekat ini bisa disajikan ke bapak-bapak yang mengusulkan penetapan angka kredit untuk Permenpan lama. Nah, untuk keterkaitan di Permenpan baru berdasarkan Perka 6 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BKN Pak, itu kita penyajiannya 1 tahun diawali dengan Januari dan diakhiri 31 Desember 2022 Pak. Nah, artinya dalam hal untuk penetapan pengajuan usul dupak itu idealnya di Permenpan 13 2019 sama dengan usul usul dengan SKP-nya Pak. Nah, contoh singkat pada jenjang jabatan madya itu jabatan penghulu madya itu diberikan ke akumulasi penilaian 42 angka kredit yang diusulkan pada penetapan angka kredit di SKP itu idealnya sama dengan usul dupak di tahun yang sama. Nah, berdasarkan hasil dari surat Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenak RI, untuk tahapan selanjutnya dalam hal penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penghulu itu maksimal ditetapkan atau diusulkan setahun sekali Pak. Ya, minimal. Dan kita sudah menggunakan Permenpan 13 tahun 2019. Dan mohon izin untuk pertanyaan tadi,
bagi apa yang harus kita print untuk di tahun 2022. Nah, kembali lagi kita ke sistem tadi. Yang kita print untuk tahun 2022 adalah rencana sasaran kinerja pegawai periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 22 dengan menggunakan butir-butir uraian tugas sesuai dengan Permenpan RB nomor 9 tahun 2019, Pak. Oke. Ya, begitu Pak Khairul. Paham Pak. Mau apa lagi? Tanya lagi Pak Daulay. Ya, silakan. Berarti RKT, rencana kerja tahunan dan rencana kerja operasional individual itu harus sama dengan SKP nih 2002 nih. Itu Pak. Betul sekali Pak. Oh gitu pedomannya gitu ya. Iya, Oke, makasih sekali. Pak. Oke, Sama-sama, Pak. makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Sabri tadi ya. Ya, makasih Bu. Ya sama-sama Pak. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Silahkan. Kita sampai pukul 11 maksimal ya. Ya Bapak Ibu masih ada? Dan nanti seperti yang dikatakan Pak Andre, untuk materi akan dibuat seperti permintaan Pak Dasrif ya, yaitu bentuk video tutorial atau tulisan atau hard copy yang nanti akan di-share kepada kita semua. Tentu kita harus izin pimpinan dulu, jadi kemungkinan seminggu atau 2 minggu akan kita upayakan agar materi ini bisa kita terima dan bisa kita pelajari lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk Pak Andre, ya, Bu. Apa bisa buka forum konsultasi nih buat teman-teman kita barangkali yang masih kebingungan dengan permasalahan SKP ini. Kalau misalnya bisa kita share nomor WA Bapak atau nanti ada Bapak buat grup tersendiri untuk penyuluh kita. Gimana Pak? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Nah, terkait hal untuk yang penilaian SKP, penyajian SKP tahun 2021 dan untuk usul penetapan kontrak kerja di tahun 2022 ini, deadline berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau harus kita selesaikan tepat pada bulan 2 atau bulan Februari di tahun 2022. Artinya kegiatan ini sangat penting dan memang kewajiban kita untuk memfasilitasi PNS dalam hal usul pengajuan penilaian kinerja di tahun 2021. Nah, konsep yang ingin kita sajikan sebenarnya bagaimana cara membuat kemudahan tersebut. Nah, kemungkinan bisa kita membuat forum dalam bentuk WA group ya Bu. WA group khususnya untuk satu jabatan fungsional penghulu yang ikut dalam link Zoom ini. Nah, atau kita bisa memfasilitasi via WA per chatting atau nanti di grup, nanti mana tahu nanti permasalahannya berbeda-beda. Nah, perlu penekanan yang berbeda atau nanti bisa saja nanti Ibu bantu memfasilitasi teman-teman kita men-share nomor WA saya. Dan saya menginginkan memang untuk khusus jabatan fungsional penghulu itu target yang ingin dicapai oleh pimpinan kita Bapak Kakanwil itu selesai di bulan Februari 2022. Oke Bapak, berarti kita bisa share nomor WA Bapak ya? Ya Bu, bisa. Oke, saya kirim ke kolom chat, silahkan Bapak. Nanti mau membuat grup atau seperti apa atau konsultasi secara japri silahkan.
Silakan Bapak Ibu penghulu mendiskusikannya dengan teman-teman gimana efektifnya agar konsultasi dengan Pak Andre dapat berjalan dengan baik dan tidak terlalu banyak terlalu repot ya. Jadi mungkin dibentuk sebuah grup untuk yang mengikuti Zoom meeting hari ini. Jadi silakan koordinir salah seorang di antara Bapak Ibu untuk membuat grup WA khusus untuk teknis pengisian SKP dengan melibatkan Pak Andre tadi. Oke Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang raise hand, Bu? Ya. Masih ada usulan lain? Iya, oke, ada yang raise hand itu. Pak Subambang ya, sebentar. Pak Subambang. Oke Pak Subambang, silahkan. Baik Bu, Ya. saya sudah dari Kandis ya. Kalau boleh Bu, ini masalah yang ini untuk SKP ini, kalau bisa disosialisasikan juga di kabupaten masing-masing. Jadi kami pegawai yang dari kabupaten masing-masing itu bisa belajar juga langsung secara offline di kabupaten masing-masing gitu Bu, kalau bisa. Karena kan sistem daring gini kan kurang efektif juga kan. Jadi kalau seandainya bisa disosialisasikan di kabupaten masing-masing, kami bisa datang ke kabupaten, jadi kita langsung offline di sana Bu, dengan apanya kan, kepegawaian. Nah, itu aja Bu, mungkin usulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Subambang. Ini ada usulan lagi ya Pak Andre bahwa kegiatan sosialisasi pengisian SKP hendaknya dilakukan secara offline sehingga mudah dimengerti bagi di setiap kabupaten kota. Ya. Gimana Pak Andre? Ya. Ya, terima kasih Bu. Saran dari Bapak Subambang Isa itu alhamdulillah sudah kita tindak lanjuti di minggu sebelumnya, minggu kedua tepatnya di bulan Februari. Nah, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, kami mengundang beberapa operator, pengelola kepegawaian kabupaten kota untuk penggunaan aplikasi ringan dalam hal penyajian penilaian kinerja tahun 2021 dan pembuatan atau penerbitan kontrak kerja di tahun 2022. Artinya, teman-teman pengelola kabupaten kota, Bapak Ibu, itu sudah mempunyai bekal atau ilmu yang sama dalam hal penggunaan sistem ini. Silakan bagi yang berkoordinasi atau ingin mencapai output atau target tersebut dan bisa menyajikan atau mensondingkan teman-teman pengelola kabupaten kotanya. Ya, silakan Bapak Subambang Isa langsung ke pengelola kabupaten kota, pengelola kepegawaian di kabupaten kota. Terima kasih. Oke, Pak Subambang, itu tadi penjelasan ya dari Pak Andre bahwa kita di kepegawaian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sudah menyurati Kemenak Kabupaten Kota agar operator pengelolaan kepegawaian ya, kabupaten kota bisa melakukan atau mengikuti sosialisasi di Kanwil Kemenak Riau, dan itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu ya Pak Andre. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu penyuluh bisa melakukan koordinasi dulu di kabupaten kota. Salah satu solusinya adalah berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota tempat Bapak bertugas bagaimana format pengisian SKP tahun 2021 seperti yang sudah didapatkan informasi atau sosialisasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Jadi jika memang ada kendala, silakan Bapak bisa langsung japri ya atau membentuk grup WA untuk khusus konsultasi
pengisian SKP 2021. Oke Pak, ini dipesankan sudah kita sisipkan nomor handphonenya Pak Andre yaitu 0813 78 41 7210. Jadi Bapak Ibu bisa menjapri Pak Andre atau mungkin nanti membuat grup khusus untuk penyuluh terkait dengan pengisian SKP tahun 2021. Sudah pukul 11 kurang 3 menit ya. Saya rasa sudah cukup. Nanti silahkan Bapak lanjutkan dengan konsultasi langsung dengan Bapak narasumber kita atau membuat grup atau berkoordinasi dulu dengan kepegawaian kabupaten kota sehingga Bapak Ibu dapat segera menyelesaikan SKP-nya yang memang deadline-nya pada bulan Februari ini. Oke Bapak, terima kasih buat tim yang sudah bertugas pada hari ini. Ada Bu Nur Hasana, ada Pak Suryanto, dan juga ada narasumber kita tadi yaitu Pak Andri Daulay, dan juga saya sendiri Musdalifah. Mohon maaf segala kesilapan, semoga apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat dan semoga ini mempermudah kita dalam mengisi SKP kita pada tahun 2021. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.